Kalian mau apa? Kalian mau apa di sini? Salah satu temannya Ningsih yang tidak suka sama Ningsih. Nah, kita saling lihat-lihatan sahabat channel sama si Eko. Ternyata ini persaingan pekerjaan. Temennya itu sampai tega karena si Ningsih ini sangat lumayan cantik dan gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami. Kali ini saya akan menceritakan tentang yaitu Kedi golep ya sahabat channel. Ternyata pekerjaan Kedi ini untuk menemani olahraga golf ini penuh dengan persaingan ketat nih sahabat channel, karena di samping paras harus yang cantik, tubuh yang gemoy ini, kita banyak persaingan di antara pekerja-pekerjanya sahabat channel. Penasaran? Inilah kisahnya. Di awal tahun 2006 sahabat channel, om saya ini kuliah di salah satu universitas di Jakarta sahabat channel. Dan ini kisahnya ini, om saya ini punya temen sahabat channel, yaitu satu kampus di universitas ini. Dan temennya ini gitu, sebut aja namanya, kita samarkan Eko ya sahabat channel. Dan temennya om saya ini punya yaitu pacar nih sahabat channel, namanya Ningsih. Nah, si Eko dan Ningsih ini dia berpacaran nih sahabat channel. Dan saya juga sama om saya sering juga ketemu yang namanya Eko ini, sering main ke tempat om saya dan kadang-kadang ngobrol nih sama saya. Dan tiba-tiba si Eko ini ceritanya curhatlah sama om saya ini, namanya satu kampus, keluh dan duka dan suka ya pasti kadang-kadang cerita. Dari cerita tersebut, jadi si Eko ini cerita bahwa si Ningsih pacarnya itu setiap jam 12 malam itu dia selalu gatal-gatal gitu, selalu garuk-garuk gitu kan. Dan si Eko sama Ningsih ini dia merantau, asalnya dari Tegal sahabat channel. Nah, akhirnya setelah diceritakan sama si Eko sama om saya ini, om saya juga ngomong saya, Chan, punya kenalan nggak? Gitu ditanya, punya kenalan nggak orang ustadz? Soalnya si Eko itu cerita bahwa si Ningsih itu setiap jam 12 malam itu gatel-gatel dan bahkan udah udah mulai korengan gitu. Dan dijelasin sama om saya itu dia kerjanya Kedi gitu, olahraga yang nemanin buat golep gitu sahabat channel. Akhirnya nggak berapa lama saya bilang ke om saya tuh ada, akhirnya Eko ketemu sama saya, ngobrol, akhirnya kita sepakatin buat hari Sabtu di 2006 itu tepatnya di bulan, ya pokoknya bulannya lupa ya sahabat channel. Kita berangkat dengan prepare persiapan, jadi kita berangkat 2 motor, saya sama om saya, si Ningsih sama Eko, itu berangkatlah.
dari Jakarta ke Bogor. Tapi di tengah perjalanan si Ningsi ini sudah menunjukkan hal-hal yang aneh nih sahabat channel. Dia udah mulai berasa itu gatel-gatel yang tadinya jam 12 malam ketika kita mau bawa berobat ke tempat ustadz di daerah Bogor, dia udah merasakan gatel-gatel nih sahabat channel gitu. Dan gatel-gatelnya itu sampai menimbulkan air dan darah gitu. Ya pokoknya kalau kita terlalu dekat itu kayak bau gitu, kayak bau-bau amis gitu sahabat channel. Dan sampai di perjalanan, namanya juga Bogor, kondisinya juga hujan terus gitu. Akhirnya kita sampailah di tempat ustadz sahabat channel. Setelah nyampe di tempat ustadz, kita ramah tamah dulu sahabat channel sama ustadz. Kita ceritain apa kejadiannya gitu, om saya dan si Eko. Cuman si Ningsinya ini ketemu ustadz tuh udah nunduk aja gitu sahabat channel. Dia matanya itu selalu ke bawah ketika ditanya ustadz, dan si Ningsi itu nggak jawab sahabat channel gitu. Bahkan dia udah genggamin kedua tangannya itu udah mulai berasa gatel-gatelnya, yang biasanya jam 12 gitu ketika ketemu ustadz tuh udah mulai berasa. Nah, ustadz pesan ya nanti kita bismillah, kita minta bantuan sama Allah, kita minta doa sama Allah gitu. Kita mulai habis isya ya sahabat channel. Sambil menunggu maghrib, kita sholat maghrib dulu sahabat channel. Dan istrinya ustadz itu nggak berapa lama nyediain kita makan lah, disambut dengan hangat gitu sahabat channel. Nah, sebelum pengobatan tadi ustadz udah pesen bahwa si Ningsinya itu disuruh mandi gitu. Jadi tempatnya ustadz tuh ada musola, dan musolanya itu dari mata air, dan suruh mandi ceritanya, menghilangkan buat gatel-gatelnya juga gitu. Dan tibalah habis isya, jadi maghrib udah sholat, terus ngajar ngaji, ustadznya isya mulailah persiapan. Jadi ustadz ini ditemenin sama salah satu santrinya, saya, om saya, Ningsi sama Eko, sama istrinya ustadz buat bagian pegangin tubuhnya si Ningsi saat diruqyah nanti ya sahabat channel. Nah, persiapan ruqyah akhirnya ustadz udah mulai baca-baca doa lah, meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ustadz lagi baca doa gitu kan, si Ningsi itu udah mulai masuk nih sahabat channel. Jadi yang saya dengar, yang saya saksikan sendiri itu dia udah mulai seperti ini ya sahabat channel, saya tirukan sedikit. Udah mulai kayak mau kemasukan gitu, udah udah mulai begitu sahabat channel gitu kan. Udah mulai masuk gitu kan. Dia tuh langsung gini sahabat channel, langsung gini, yang saya ingat ya, langsung gini, begini lah pokoknya, udah begini. Dia tuh udah begini, langsung dia ngucapin, kalian mau apa? Kalian mau apa di sini? Jangan ganggu saya sudah nyaman di badan ini. Wah, kita sambil ngeliatin tuh si Ningsi, ngeri juga nih sahabat channel, ya kan? Akhirnya ditanya sama ustadz, asal kamu dari mana? Dijawab lagi, asal saya dari Cirebon. Saya dari Cirebon.
Saya dikirim dari Cirebon. Buat apa? Siapa yang ngirim? Saya salah satu temannya Ningsih yang tidak suka sama Ningsih. Nah, kita saling lihat-lihatan sahabat channel sama si Eko. Ternyata ini persaingan pekerjaan. Temennya itu sampai tega karena si Ningsih ini sangat lumayan cantik dan gemoy badannya sahabat channel, gitu kan. Akhirnya Ustadz tanya lagi, gitu kan, buat apa kamu ada di sini? Saya ingin menghancurkan Ningsih. Saya ingin menghancurkan Ningsih dan sampai mati. Wah, kaget juga sahabat channel. Jadi si temennya ini luar biasa nih persaingannya, ya kan, karena ya pelanggannya Ningsih ini cukup banyak gitu kan. Dan akhirnya Ustadz ngomong ke si Ningsih ini, ya kan, kata Ustadz, mau keluar nggak dari sini? Kalau nggak keluar saya paksa keluar. Jangan keluarkan saya. Saya udah nyaman di sini. Seperti itu, sahabat channel. Akhirnya Ustadz dengan pergejolakan terus berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita diskusi dan akhirnya yang ada di dalam Ningsih itu akhirnya mau keluar juga. Kata Ustadz, keluar dari sini. Kalau enggak, kamu akan saya musnahkan. Kata Ustadz seperti itu. Akhirnya Ningsih bilang, baiklah, saya akan keluar dari sini. Gitu. Akhirnya alhamdulillah keluar. Dan begitu mengucapkan saya akan keluar, akhirnya si Ningsih itu pingsan sahabat channel. Gitu. Dah, akhirnya sama istrinya Ustadz nggak beberapa lama si Ningsih itu dikasih minum, gitu kan, terus bangun, gitu kan, dia udah mulai sadar dan udah berani menatap Ustadz gitu, yang tadinya di awal tuh nunduk terus. Dan ketika sudah diobatin, ya kan, itu udah berani menatap Ustadz gitu. Tanya sama Ustadz, udah mulai mendingan Ningsih? Udah Ustadz. Nah, begitu diobatin gitu sahabat channel, dia udah mulai berani menghadap Ustadz sahabat channel. Jadi itulah kisah dari si Ningsih ini yang alhamdulillah dengan minta doa kepada Allah melalui perantara Ustadz, alhamdulillah sembuh ya sahabat channel. Gitu. Akhirnya kita nginep di situ sampai kita bercakap-cakap malam, dan si Ningsih ini dikasih dikasih pegangan sama Ustadz bahwa jangan pernah tinggalin sholat. Kalau memang di tempat kerja itu sudah tidak nyaman, pekerjaan masih banyak yang lain, gitu kata Ustadz. Akhirnya Ningsih pun udah yang biasanya jam 12 malam tuh gatel, itu udah mulai nggak gatel-gatel lagi, dan dikasih obat nih sama Ustadz, racikan Ustadz yang katanya itu dari rempah-rempah seperti mahkota dewa atau sejenis rempah-rempah yang ada di Bogor sahabat channel. Akhirnya kita pulang gitu, dan sesampainya di Jakarta, dan beberapa hari kemudian ya udah seminggu mengabarkan kalau si Ningsih ini alhamdulillah udah nggak gatel-gatel lagi sahabat channel. Dan seterusnya sampai sekarang kalau misalnya dia nonton juga nih sahabat channel, ya mudah-mudahan si Eko sama Ningsih
sudah menikah, soalnya udah lama nggak kontek-kontekan sama si Eko dan Ningsih. Mudah-mudahan dia udah nikah. Itu sih, itu aja sahabat channel pengalaman yang saya alami, yaitu bersama Om dan si Eko dan Ningsih. Semoga cerita ini membawa manfaat buat sahabat channel di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.